Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mata kuliah matriks dan vektor, dan kita akan membahas mengenai pendahuluan matriks dan operasi dasar pada matriks. Oke, kita mulai dengan definisi matriks itu sendiri ya. Jadi matriks A ya berukuran atau dikatakan sebagai ordo M kali N itu merupakan matriks seperti ini ya. Matriks yang terdiri dari sebanyak M baris dan sebanyak N kolom ya. Ini adalah baris pertama yang bagian hijau, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Jadi ada sebanyak M baris. Ini adalah barisnya, banyaknya baris, dan ini adalah banyaknya kolom. Jadi ada sebanyak N kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai ini kolom ke N. Sedangkan angka-angka yang ada di dalam matriks ini disebut sebagai unsur, ya, bisa disebut sebagai unsur atau entry atau elemen, gitu ya. Nah, ini misalkan saya ambil misalkan ini A2N misalkan ya. A2N ini artinya adalah unsur atau entry atau elemen, gitu ya, unsur pada baris kedua kolom ke gitu ya. Jadi kalau yang biru yang dilingkarin di bawah ini adalah unsur pada baris ke M dan kolom ke M. Misalkan saya punya matriks seperti ini. 1, 5, 3, 4, 0, 2, 7, 1, 1, 3, 6, 9 misalkan. Ini adalah matriks A, katakanlah. Maka jika saya tanya K34 adalah, berarti kita cari unsur pada baris ketiga, 1, 2, 3. Ya. Jadi pada baris ini, baris ketiga, kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kolom keempat. Ya. Berarti adalah ini, yaitu 9. Seperti itu ya. Oke. Kemudian setiap matriks dikatakan sama ya, apabila matriks tersebut berukuran sama dan entry-entry-nya juga sama persis. Ya, entry-entry-nya juga sama persis. Ya, jadi A dikatakan sama dengan B apabila ukurannya sama dan isinya entry-entry-nya itu juga sama persis. Ya, harus sama persis, tidak boleh ada yang berbeda. Oke. Kemudian jenis-jenis matriks. Yang pertama adalah matriks bujur sangkar. Namanya saja bujur sangkar atau persegi. Artinya matriks tersebut ya ukurannya sama antara panjang dan lebarnya berbentuk persegi. Artinya matriks tersebut mempunyai banyak baris ya, banyak barisnya itu harus sama dengan banyak kolom. Ya. Contohnya adalah matriks B berikut, ini berukuran atau berordo 3 kali 3. Maka matriks berikut merupakan matriks persegi karena banyaknya baris adalah 3, banyaknya kolom juga 3. Sama. Ya. Nah, setiap matriks persegi pasti mempunyai unsur diagonal. Ya, yang disebut unsur diagonal itu adalah ya unsur pada diagonalnya seperti ini, yang diberi warna kuning. Oke. Oke, selanjutnya ada yang dinamakan matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu adalah matriks yang semua unsur ya, semua unsur di bawah unsur diagonal ini adalah unsur diagonal ya. Yang unsur di bawah unsur diagonalnya itu adalah 0. Jadi di bawahnya diagonalnya adalah 0 semua. Itu dikatakan matriks segitiga atas. Sedangkan matriks segitiga bawah itu kebalikannya.
yaitu matriks yang semua unsur di atas unsur diagonalnya, ini adalah unsur diagonalnya, unsur-unsur di atasnya itu 0 semua. Itu dikatakan matriks segitiga bawah. Kemudian ada yang disebut dengan matriks diagonal. Kalau matriks diagonal ini istilahnya seperti gabungan antara matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, ya. Jadi unsur-unsur di bawahnya unsur-unsur di bawahnya unsur diagonal ini adalah 0 semua, dan di atas dari unsur diagonal juga 0 semua. Atau dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari matriks tersebut semuanya adalah 0 kecuali unsur-unsur pada diagonalnya. Itu dikatakan matriks diagonal. Kemudian ada matriks satuan atau matriks identitas, biasanya kita lambangkan dengan I. Itu adalah matriks di mana unsur-unsur diagonalnya adalah 1. Sedangkan unsur-unsur lainnya adalah 0. Atau bisa dikatakan bahwa matriks identitas adalah matriks diagonal dengan unsur-unsur diagonalnya adalah 0. Ya, jadi matriks identitas juga merupakan matriks diagonal. Sedangkan matriks diagonal belum tentu merupakan matriks identitas. Sekarang kita masuk ke transpose matriks, ya. Matriks transpose itu diperoleh dengan menukar baris matriks menjadi kolom seletak atau sebaliknya. Notasinya adalah AP seperti ini ya. Jadi tinggal kita putar gitu ya. Tinggal kita putar, atau jika ingin sesuai seperti definisi seperti ini. Misalkan ini adalah baris 1, yang awalnya baris 1 sekarang menjadi kolom 1. Ya. Yang awalnya baris 2 sekarang ditukar menjadi kolom 2. Baris ketiga berarti ditukar menjadi kolom 3. Oke ya. Oke. Kemudian ada yang dinamakan dengan matriks simetri. Matriks simetri itu adalah matriks di mana hasil transposnya itu adalah dirinya sendiri. Contohnya matriks berikut, jika kita cari transposnya, berarti kita balik, misalkan ini baris 1, berarti nanti menjadi kolom 1, 2, 1. Ini baris kedua berarti menjadi kolom 2, 1, 3. Ya, perhatikan bahwa matriks A ini sama persis isinya seperti matriks AT. Karena A sama dengan AT atau A transpos, maka matriks A berikut disebut sebagai matriks simetri. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan ke operasi matriks. Secara umum sebetulnya ini operasinya masih operasi-operasi standar seperti yang kita kenal biasanya. Ke penjumlahan dulu. Mudah saja jika penjumlahan matriks tinggal kita jumlahkan saja unsur-unsur yang bersesuaian. Jadi ini dijumlahkan dengan ini, A plus E, ya, di sini. Kemudian ini jumlahkan dengan ini di sini, ini jumlahkan dengan ini di sini, ini jumlahkan dengan ini di sini. Sehingga kalau ada matriks 1, 2, 3, 4 dijumlahkan dengan matriks 5, 6, 7, 8, hasilnya berarti kita jumlahkan 1 dengan 5 menjadi 6, 2 dengan 6 menjadi 8, 3 dengan 7 menjadi 10, dan 4 dengan 8 menjadi 12. Tinggal dijumlahkan saja unsur-unsur yang bersesuaian. Kemudian perkalian skalar. Ya. Kalau perkalian skalar, ya sama, tinggal kalikan saja unsur-unsur yang bersesuaian dengan skalar tersebut. Jadi ini masing-masing kalikan dengan K. Ya. Ini berarti menjadi KP, ini menjadi kaki, ini menjadi KR, dan ini menjadi KS. Itu adalah perkalian antara skalar, ya, ini adalah skalar, dengan ini adalah matriks. Namun perkalian pada matriks tidak hanya perkalian skalar dengan matriks saja, tetapi bisa saja perkalian antara matriks dengan matriks. Ya. Namun tidak sembarang matriks itu bisa dikalikan.
Ya, tidak sembarang matriks bisa dikalikan. Tetapi matriksnya yang bisa dikalikan itu harus seperti ini. Ya. Misalkan A ukurannya adalah P kali Q, sedangkan matriks B ukurannya adalah M kali N, maka Q di sini harus sama dengan M. Ya, jika A kali B. Q harus sama dengan M. Sedangkan jika B kali A, itu P-nya di sini harus sama dengan N. Itu syaratnya. Ya. Jadi misalkan saya punya A ukurannya 2 kali 3, maka AB jika saya ingin mengalihkan dengan B, B ini ukurannya harus banyaknya baris harus sama dengan ini, yaitu 3 kali ya berapa bebas. Boleh 3 kali 4, boleh 3 kali 1, 3 kali 5, dan sebagainya. Yang penting 3 di sini sama. Ya. Oke. Oke, kita ke contoh ya. Contoh. Misalkan A itu adalah A, B, C, D, I, F, dan B adalah P, S, Q, T, R, U. A-nya ukuran 2 kali 3, B-nya ukuran 3 kali 2. Cara mengalikannya saya rasa ini sudah pernah dibahas ketika SMA, yaitu adalah dengan mengalihkan baris dengan kolom. Jadi ini dulu baris pertama kalikan dengan kolom pertama, dapat di sini, ya, yaitu unsur pada baris 1 kolom 1. Kemudian unsur pada baris pertama kolom kedua diperoleh dari mengalihkan baris pertama dengan kolom kedua. Unsur pada baris kedua kolom ke-1 diperoleh dengan cara mengalihkan baris kedua dengan kolom ke-1. Dan unsur pada baris kedua kolom kedua diperoleh dengan mengalihkan baris kedua dengan kolom kedua. Begitu. Oke. Kemudian ini ada sifat-sifat dari operasi matriks yang akan selalu dipenuhi. Ini bisa dicek sendiri ya. Oke. Ini ada contoh latihan. Nanti contoh latihan ini bisa dicoba sendiri ya di rumah. Misalkan ini adalah matriks A-nya, kemudian tentukan A dikalikan dengan A transpos, kemudian tentukan juga A transpos dikalikan dengan A. Jelas bahwa ini pasti hasilnya tidak sama dengan ya. Jadi dari sini kalian perlu mencari dulu A transposnya itu apa, baru nanti dikalikan antara A dengan A transpos. Oke, sekian materi untuk saat ini, nanti akan kita lanjutkan ke subbab-subbab berikutnya. Selamat belajar.